Selamat datang di video saya belajar, dan di sesi belajar kali ini kita akan membahas tentang materi basis data kelas 11 di SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu materi mengenai ERD. Dan kita awali dengan membahas tentang IRM-nya. IRM adalah apa? IRM adalah Entity Relationship Diagram, yaitu sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas, atribut, dan relasi antar entitas. IR model ini merupakan konseptual model dari sebuah database. Artinya dia belum bisa diinterpretasikan atau belum diimplementasikan secara langsung, belum dapat diimplementasikan ke dalam basis data yang real. IR model inilah adalah hal yang menjembatani antara nanti objek nyatanya dengan database. Jadi kalau kita mau menggambarkan kehidupan yang real, mau kita simpan datanya, dia dimodelkan dulu dalam sebuah model yang namanya adalah IRM, Entity Relationship Model. Diagramnya kita bisa gambarkan dalam ERD, Entity Relationship Diagram. Diagram ini nanti ada 3 bentuk utama ya, ada persegi. Persegi ini nanti mewakili entitas, lalu ada elips yang dia mewakili atribut, dan ada garis yang mewakili hubungan atau relasi antar entitas. Kita awali dari entitas. Entitas simbolnya adalah persegi seperti ini. Ini simbol dari entitas. Apa itu entitas? Kita sudah bahas di sesi yang pertama bahwa entitas adalah objek yang ada di dunia nyata dan dapat dibedakan dari objek yang lain. Dan entitas ini nanti punya atribut yang bisa membedakan dia dengan objek yang lain. Contohnya apa? Misalkan manusia. Manusia ini apa? Manusia adalah objek realnya. Objek real ini dia punya banyak macam juga. Ada mahasiswa, ada pasien, ada pegawai. Maka si mahasiswa, si pasien, si pegawai ini adalah entitas, bukan atribut. Lalu yang kedua untuk tempat, misalkan di tempat ini kita punya banyak entitas. Salah satunya adalah toko dan gudang. Bahkan barang sendiri bisa jadi entitas, atau barang dagangan. Maka barang dagangan adalah entitas. Dia punya atribut. Atributnya apa? Mahasiswa punya atribut NIM dan seterusnya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ini atribut. Atribut adalah simbolnya seperti ini. Dia berupa elips atau berupa lingkaran lonjong. Ini bentuk dari atau simbol dari atribut. Si entitas yang tadi kita bahas itu kan dia bisa dijelaskan oleh beberapa atribut. Maka atribut ini adalah sesuatu yang menjelaskan, yang mendeskripsikan yang dimiliki oleh anggota dari entitas. Misalkan apa? Misalkan untuk mahasiswa nih, ini atributnya mahasiswa, ini atribut yang bisa menjelaskan dia atau membedakan dia apa? Ada NIM-nya, ada namanya, ada tanggal lahirnya. Pegawai misalkan. Pegawai ini adalah atribut yang bisa membedakan dia dari pegawai yang lain. Objeknya ya, objeknya. Pegawai ini kan ada banyak objek nanti di dalamnya. Misalkan saya juga termasuk misalkan objek dari pegawai. Saya punya apa saja? Yang pertama misalkan saya punya nomor induk karyawan. Lalu saya punya apa lagi? Saya punya nama jelas. Pegawai punya apa lagi? Mungkin dia punya jabatan. Walaupun jabatannya bisa manajer atau hanya sekedar karyawan. Maka ini adalah atributnya. Cara membedakan atribut dan bukan atribut sederhana. Kita tinggal tambahkan kata memiliki saja atau punya. Mahasiswa punya NIM, mahasiswa punya nama, mahasiswa punya tanggal lahir, mahasiswa punya jenis kelamin. Si objek mahasiswanya misalkan. Mahasiswa A namanya ini, NIM-nya ini. Mahasiswa B namanya ini, jenis kelaminnya ini. Itu berarti dia NIM nama itu adalah atributnya. Pegawai, dia punya NIK, dia punya nama, dia punya jabatan. Di sesi kemarin misalkan ada yang menjawab entitasnya adalah mobil. Lalu atributnya ada sedan, ada truk. Kemudian entitasnya manusia. Atributnya mahasiswa, pelajar, guru. Itu kurang tepat. Kita cek saja. Manusia. Tadi ada yang mengatakan manusia. Ini entitasnya manusia. Atributnya ada pelajar. Ada guru. Kita cek. Manusia punya pelajar, manusia punya guru. Salah. Mobil misalkan.
mobil. Dia mengatakan bahwa mobil adalah mobil. Sebentar, mobil ya. Mobil adalah, dia mengatakan mobil adalah entitas. Lalu atributnya katanya ada sedan, ada truk. Mobil punya sedan. Yang membedakan dia dengan yang lain itu kan jenisnya. Berarti bukan, atributnya bukan sedan dan truk, tapi mobil itu punya jenis. Jenisnya bisa truk, bisa sedan, bisa SUV, bisa MPV misalkan, dan seterusnya. Lalu punya apa lagi? Dia punya plat nomor, dia punya warna misalkan. Nah, justru sedan dan truk ini nanti merupakan value atau nilai dari si jenis sebetulnya. Jadi kalau Anda mengatakan mobil adalah entitas dan sedan dan truk adalah atribut, itu kurang tepat. Lalu setiap atribut nanti punya beda-beda jenis ya. Si entitas ini nanti pasti akan punya satu atribut yang unik. Nah, kalau dia punya atribut yang unik, dia disebutnya sebagai key atribut atau primary key. Contohnya di entitas mahasiswa, dia punya primary key-nya NIM. NIM ini adalah atribut kunci yang dengan atribut ini kita bisa membedakan dia dari yang lainnya. Ketika ditanya siapa yang NIM-nya 01915, pasti hanya ada satu. Dan dia pasti satu nilai. Itu ciri dari key atribut. Kalau kita tanya, kita balik, siapa yang namanya Joarni? Kita lihat di data ini pun yang ada 4 data, ternyata ada 2 Joarni. Tapi NIM-nya berbeda dan dua-duanya ternyata berbeda alamatnya. Artinya berarti dia objek yang berbeda. Maka nama mahasiswa itu bukan key atribut karena dia ada tidak unik. Ada nama yang sama. Nah, di sini yang merupakan atribut kunci adalah NIM. Dan nanti atribut akan punya domain. Domain ini bisa mencakup tipe datanya, kemudian apakah dia harus null not null, misalkan dia boleh kosong tidak boleh kosong, itu disebut sebagai value set atau domain. Selanjutnya jenis atribut. Nah, si atribut ini bisa dibedakan. Yang pertama berdasarkan berdasarkan cara dia dibentuk. Yang pertama adalah atribut sederhana. Ada yang mungkin mengatakan juga primitif atribut atau atomic atribut, yaitu atribut yang terdiri dari satu komponen. Jadi tidak bisa diuraikan lagi. Misalkan NIM, sudah, jenis kelamin sudah tidak bisa diuraikan. Yang kedua ada yang jenisnya adalah komposit, yaitu dia dibentuk dari beberapa atribut lain. Misalkan entitasnya adalah alamat. Nah, kalau ini contohnya ada alamat. Alamat ini dia memang atribut, tapi atribut ini bisa dibentuk oleh atribut yang lain, yaitu misalkan ada nama jalan, nama kota, nomor RT, nomor RW. Berarti alamat di sini sifatnya adalah komposit atribut. Lalu berdasarkan jumlah nilainya ada single value, artinya si value di satu entitas, satu objek ini hanya bisa punya satu nilai. Misalkan NIM, siswa A pasti NIM-nya 1. Siswa A pasti namanya hanya ada 1. Jenis kelamin jelas hanya ada 1. Jadi bukan jenis kelamin kan ada laki-laki perempuan, bukan, tetapi yang bisa dimiliki oleh si objek entitas. Kita lihat bedanya dengan multi value. Kalau multi value itu kebalikan, dia bisa banyak. Misalkan hobi. Satu mahasiswa bisa punya banyak hobi, tapi dia hanya bisa punya satu nama dan punya satu jenis kelamin. Itu maksudnya, bukan berarti jenis kelamin kan bisa laki-laki perempuan, bukan. Kalau kita bicara begitu ya NIM juga bisa 001 sampai 02000. Kemudian nama juga bisa banyak, tetapi jumlah value yang bisa dimiliki oleh satu objek dari entitasnya, itu berarti yang membedakan single value dan multi value, bukan kepada jumlah di si atributnya ya, tapi yang bisa dimiliki oleh suatu atribut. Seperti di sini hobi, satu mahasiswa bisa punya banyak hobi, seperti itu. Kalau derive artinya dia atribut yang diturunkan dari yang lain. Misalkan umur itu kita tidak perlu punya atribut khusus, tapi dia bisa kita turunkan misalkan dari atribut tanggal lahir.
Dari tanggal lahir kita bisa mendapatkan atribut lain, yaitu atribut umur. Karena dia sifatnya, kalau umur ini sifatnya dinamis, maka kita bisa gunakan sebagai derive atribut atau atribut turunan. Ini contohnya staff number dan branch number, ini jelas primary key ya. Cuma ada satu, kemudian ini derive total staff, ini kan dia nggak ada. Ini kita bisa dapat dari menjumlahkan semua staff yang ada. Makanya derive. Kemudian multi value. Kenapa telepon number multi value? Karena bisa jadi satu kantor cabang ini punya banyak nomor telepon. Yang komposit yang mana? Ini alamat ini komposit. Kenapa dia komposit? Karena ternyata dia terdiri dari nama jalan, nama kota, dan kode pos. Itu berarti dia composite. Ini simbol-simbolnya. Ini atribut. Kalau primary key atau atribut kunci ada garis di bawahnya. Kalau yang dia multi value, dia lingkarannya ada 2. Kemudian kalau dia komposit ya dia elips dan ada elips lagi. Ini berarti dia komposit. Kalau yang derivatif sama dengan atribut yang lainnya. Kalau yang persegi ini berarti dia entitasnya. Selanjutnya dalam ERD kita punya relasi atau relationship. Simbolnya jajar genjang seperti ini. Di tengahnya ada nama relasinya. Ini artinya adalah hubungan yang dimiliki oleh sebuah entitas dengan entitas yang lain. Contohnya adalah mahasiswa. Mahasiswa pasti mengambil mata kuliah, maka relasinya adalah mengambil. Nah, ini contohnya. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa adalah entitas, mata kuliah adalah entitas. Nah, dia dihubungkan oleh sebuah relasi bahwa mahasiswa mengambil mata kuliah. Dalam relasi nanti ada istilahnya cardinality atau kardinalitas, yaitu rasio yang menjelaskan jumlah keterhubungan dengan entitas yang lain. Ini ada 3 jenis, ada one to one, ada one to many, dan ada many to many. Ini one to many dan many to one tinggal hanya tergantung posisinya saja sebetulnya. Jadi boleh aja kita sebut ya one to many. Biasanya sih disebutkan dari kiri ke kanan. Contoh yang one to one, maksudnya relasi one to one itu seperti apa? Ini contohnya manajer. Jadi hanya punya satu hubungan saja. Atau lebih gampangnya kita biasanya membuat semacam kalimat ya. Ini misalkan ada manajer dan departemen. Nah, di sini kita bisa lihat seorang manajer memimpin satu departemen. Dan sebaliknya. Sebaliknya berarti satu departemen dipimpin oleh satu manajer. Kalau dia bolak-balik berlaku satu dan satu, maka dia one to one. Yang paling dekat dengan kita adalah wali kelas. Itu membimbing satu kelas. Kita cek, satu kelas dibimbing satu wali kelas. Maka ini berarti one to one. Itu cara kita ngeceknya. Lalu berikutnya one to many. Ini entitasnya itu satu entitas berrelasi dengan banyak entitas. Dengan banyak apa ya? Dengan banyak objek lah sebetulnya, bukan dengan banyak entitas. Contohnya misalkan kalau di sini ada karyawan dan departemen, kita lihat. Caranya sebetulnya kita ngeceknya gini. Yang gampang itu. Ini ada karyawan, departemen. Kita ceknya dari satu dulu, justru satu karyawan. Apakah bisa bekerja untuk banyak departemen? Tidak, dia hanya satu ya. Lalu kita balik. Satu departemen, apakah bisa satu karyawan? Jelas bisa. Dan apakah dia bisa banyak karyawan? Bisa. Berarti kalau di sini dia many to one ya. Karena nah ini kan banyak karyawan bekerja untuk satu departemen saja. Dan satu departemen satu departemen dia ya banyak karyawan. Makanya dia many to one. Ya betul kan, many to one. Ini bentuk IRD-nya. Kalau contoh kita yang terdekat adalah misalkan jurusan. Siswa atau jurusan, saya balik, jurusan dan siswa. Satu jurusan itu bisa diisi oleh satu atau banyak siswa.
dan satu siswa hanya boleh ada di satu jurusan. Maka ini berarti one to many. Seperti itu. Selanjutnya untuk many to many, ini artinya dia bisa berrelasi banyak antar entitas ini. Kalau contoh yang diberikan di sini ada satu proyek bisa banyak karyawan dan satu karyawan boleh ada di banyak proyek. Itu berarti dia many to many. Contoh lainnya adalah mahasiswa. Satu mahasiswa itu bisa mengambil satu atau banyak, boleh. Dan satu mata kuliah pun kita ganti jadi di. Satu mata kuliah bisa diambil satu atau banyak mahasiswa. Karena banyak dan banyak ya berarti ini namanya adalah many to many. Ini simbolnya kita ulangi kembali. Ini simbol-simbol IR diagram sudah dijelaskan sebelumnya juga. Kalau ini menggambarkan participation. Ini itu adalah optionality. Artinya maksudnya participation itu adalah harus atau tidak harus berpartisipasi. Itu berarti participation ya. Tahapan kalau kita mau buat IRD yang pertama adalah kita identifikasi dulu apa saja entitasnya. Lalu kita identifikasi entitas itu punya atributnya apa saja. Yang kedua, dan kita tentukan juga primary key-nya. Setelah itu baru kita tentukan relasinya, kardinalitasnya, dan participationnya. Ini ada studi kasusnya adalah rental VCD film. Jadi kita kalau perlu kita data dulu saja. Data dari film ada judul, jumlah kepingan dan seterusnya. Film yang disewakan dia bisa dikategorikan. Harga sewanya itu dibedakan berdasarkan kategorinya. Lalu ada data customer. Data customer isinya ada nomor ID, ada jenis ID dan nama dan alamat dan seterusnya. Semua kita data dulu. Dari sini baru kita tentukan. Langkah keduanya adalah kita tentukan entitas dan atributnya. Berdasarkan kasus tadi kita punya 3 entitas. Ada entitas film, ada entitas kelompok film, dan ada entitas customer. Lalu kita tentukan atributnya. Untuk film dia punya atribut judul, jumlah, dan seterusnya. Kelompok film dia punya jenis, harga, dan seterusnya. Setelah kita menentukan atributnya, kita tentukan pula primary key-nya. Kita lihat atribut yang di film dia tidak punya primary, maka kita buatkan saja atribut baru, yaitu kode film. Ini boleh kita lakukan. Ketika sebuah entitas dia tidak punya primary key atau tidak punya key atribut bawaan, kita bisa buatkan dia atribut buatan atau disebutnya apa ya, atribut buatan. Ya ada istilahnya untuk atribut buatan. Kemudian untuk kelompok film, di sini dia sudah punya jenis dengan asumsi satu jenis pasti beda-beda ya. Makanya kita bisa gunakan jenis sebagai key atribut. Untuk pelanggan atau customer kita gunakan nomor ID-nya atau nomor KTP dalam hal ini ya. Itu yang kita garis bawahi ini adalah primary key-nya. Ini primary key, ini juga primary key. Atau bahkan di sini kita bisa, saya mau bikin udah aja kodenya, saya bikin kode kategori. Saya buatkan atribut baru, boleh. Setelah itu kita tentukan relasinya. Di sini kita lihat film itu dia berrelasi dengan kelompok film, lalu customer berrelasi dengan film. Lalu diidentifikasi relasinya apa? Ada relasi dikelompokkan atau dikategorikan, dan ada relasi menyewa. Nah, kemudian kita tentukan atribut relationship kalau ada. Di sini kenapa dia ada? Dia ada kebetulan ini menyewa ini nanti dia karena ini awalnya sebetulnya dari relasi, dari jumlah relasi ini karena si customer dan film ini relasinya many to many, maka pasti punya atribut. Dan sebetulnya nanti dia bisa dikembangkan jadi entitas yang baru. Maka si menyewa kita anggap dia punya atribut baru, ada tanggal sewa, ada jumlah film yang disewa, ada tanggal kembali, ada total harga dan denda misalkan. Maka kita bisa tuliskan sebagai atribut dari menyewa, atau boleh juga kita nanti misalkan buat dia sebagai entitas baru. Di dalam pengembangannya sebetulnya si relasi customer dan film ini dia akan berubah menjadi entitas baru yang tentunya berrelasi. Nah, lalu berikutnya adalah menentukan cardinality. Kita lihat satu film, kita pakai cara yang tadi ya, film dan kategori film. Satu film apakah hanya punya satu kategori? Ya. Satu kategori apakah dia punya satu dan atau banyak? Satu kategori bisa banyak film, berarti dia
many to one ya. Berikutnya untuk customer dan film. Tadi sudah saya bahas sebetulnya. Customer dan film. Di skenario-nya atau di tadi bisnis prosesnya, bisnis rule-nya, satu customer boleh menyewa satu atau lebih film. Dan satu film katanya boleh disewa oleh satu atau lebih. Nah, maka ini disebutnya adalah many to many, karena satu customer bisa banyak film dan satu film bisa banyak customer. Maka ini many to many. Setelah itu kita tentukan participation constraint-nya. Nah, ini udah harus, lalu tidak harus. Ini berarti kita sebutnya, kalau harus adalah kita sebutnya mandatory. Mandatory nanti akan berubah bahwa di data dia tidak boleh kosong. Kalau tidak harus berarti kita sebut sebagai optional. Di datanya nanti berarti dia boleh kosong. Itu nanti implementasi di database-nya. Baru kita bentuk ERD-nya seperti ini. Selain diagram yang tadi yang ada jajar genjang persegi, sebetulnya ada versi lain. Ada versi softbox seperti ini. Softbox itu berarti mewakili entitas. Yang di atas itu nama entitasnya. Ini satu kotak ini mewakili entitas. Ini satu kotak. Ini mewakili entitas. Ini nama atributnya. Nama entitasnya. Dan ini adalah nama atributnya. Ada juga versi seperti ini. Ini atributnya. Ini entitas. Ini nama entitasnya. Ini atributnya. Ini relasi. Lalu one to many-nya digambarkan dengan ini. Ini berarti many yang ada cabang 3. Ini berarti dia many. Ini bukan stripnya ya, tapi ini nih. Ini berarti one. Itu bentuk lain dari ERD. Jadi ada dua versi. Jadi harus bisa tetap membaca walaupun jenis ERD-nya berbeda. Kemudian kalau garis sama-sama menerangkan relasi. Nah, biasanya kalau dia diagram seperti ini relasinya hanya dituliskan saja. Misalkan customer has atau punya reserve, hanya dituliskan di garisnya saja. Itu untuk yang bentuk softbox dan box seperti ini. Selesai untuk materi ini, materi ERD dan ya diagram relasi atau diagram entitas. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya belajar kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya.